Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kelas 9, bagaimana kabar kalian di rumah? Semuanya saya harapkan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Karena itu kalian sekarang adalah sudah naik ke kelas 9. Setahun lagi kalian akan lulus dari sekolah kalian ini dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma faqihna fid-din waj'alna sholihin. Nah, anak sekalian, untuk pertemuan kali ini belum ada pembelajaran, belum ada tugas, belum ada suatu materi yang Pak sampaikan, tetapi Pak akan menyampaikan apa yang harus dilakukan pada semester ini dan materinya apa saja. Untuk pertemuan pertama ini akan kita isi dengan sosialisasi silabus dan sistem penilaian mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu untuk kelas 9. Ini untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran tahun ini. Anak sekalian, mari kita lihat berikutnya, yaitu tentang aspek penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 itu terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, terbagi menjadi 3 itu. Jadi nanti di nilai akhir atau nilai raport kalian itu nanti berdasarkan pada rumus yang tertera di layar kalian ini, yaitu nilai sama dengan penilaian harian ditambah nilai tugas. Itu bobotnya 2 itu maksudnya bobotnya. Kemudian ditambah lagi nilai penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Semuanya ditotal, dijumlah, kemudian dibagi 4. Itu nanti hasilnya. Di bobotnya 2 nilai harian dan nilai tengah semester dan nilai akhir semester bobotnya 1. Ini untuk aspek pengetahuan. Jadi nanti nilai-nilai harian ini tetap akan diperhitungkan dan bobotnya itu lebih tinggi dari nilai PTS dan PAS. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu aspek berikutnya adalah aspek keterampilan. Nah, untuk aspek keterampilan ini yang Bapak rencanakan adalah praktek, kemudian membuat produk, dan menyelesaikan proyek. 3 penilaian itu. Praktek, ini nanti kalian prakteknya membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat pilihan, per bab atau per ada ayat, nanti kita pilih mana yang akan kalian baca. Caranya nanti bagaimana? Kalian nanti membaca setiap grup nanti kan ada gantian masing-masing ditunjuk gantian.
atau menggunakan yang itu, yang audio, yang WhatsApp itu karena gampang. Ya, sebentar berapa ayat itu atau satu ayat saja. Jadi kita tentukan pas pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu produk. Ini pada materi tertentu kalian akan ditagih tugas produk membuat bagan peta konsep materi. Kemudian yang berikutnya adalah proyek. Proyek ini bisa dilaksanakan secara mandiri dan bisa dicicil waktunya. Nah, ini waktunya agak panjang jejak waktunya. Ini hanya saya bebankan mungkin satu tema saja, nanti kita tentukan satu tema saja. Nanti satu semester hanya satu untuk tugas proyeknya. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Adapun metode penilaiannya adalah penilaian antar teman. Ini karena masih dalam kondisi darurat COVID-19, maka penilaian antar teman ini sementara tidak dilaksanakan sampai nanti kalian bisa berinteraksi dengan sesama kalian di kelas yang sudah masuk. Jadi ini bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu penilaian diri. Ini nanti bisa kita laksanakan. Insya Allah akan Pak Yud buatkan aplikasi Google Form untuk mengisi penilaian diri. Ini hanya klik sebentar selesai. Kemudian yang ketiga adalah observasi dalam bentuk jurnal. Ini dilakukan oleh guru, oleh saya ini yang melakukan. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran di kelas, bagaimana di kelas WhatsApp kita itu nanti kalian berkata-kata sopan, bertanya dengan sopan, berinteraksi dengan baik atau sebaliknya. Nah, itu ini tercatat di dalam observasi catatan jurnal Pak Guru. Ya. Kemudian berikutnya kriteria ketuntasan minimal KKM. Di KKM di sekolah kita ditentukan setiap mapel adalah 70 dengan kriteria A itu sangat baik, B baik, dan C cukup. Nah, aspek minimal untuk penilaian sikap itu minimal adalah baik atau B. Dan berikutnya kita menentukan kontrak belajar kita. Nanti kalau ada yang beri masukan lewat WhatsApp nanti bisa disampaikan. Kontrak pembelajaran. Kalian harus mengikuti pembelajaran daring dengan mengisi daftar hadir yang di-share via WA. Nanti saya buatkan aplikasi yang gampang, tidak nulis nama, tapi tinggal klik pakai Google Form saja nantinya. Nah, jadi tidak usah nulis repot kalau gantian nulis di grup itu nanti waktunya habis. Yang kedua, menyediakan 2 buku tulis, 1 buku catatan dan 1 buku tugas. Diberi sampul polos warna coklat atau sampul payung atau sampul apapun bolehlah. Yang penting di sampul dan dilapisi sampul plastik kalau bisa. Nanti kalian sediakan yang 1 untuk tugas, yang 1 untuk catatan. Kemudian membaca buku paket atau buku apa tambahan lainnya, materi, berisi materi, baca materi sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebelum pembelajaran. Boleh ditambah dengan buku-buku atau referensi yang lain. Kemudian semua tugas harus dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Demikian, dan ini materinya. Dan untuk materi yang pertama nanti adalah materi beriman kepada hari akhir. Nah, ini beriman kepada hari akhir. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak, tetaplah semangat belajar, luruskan niat kita dalam belajar, bersungguh-sungguh mencari ilmu, ridho orang tua, ridho guru, dan ridho Allah yang akan menuntun kita mendapat bagian dunia dan
akhirat. Semangat untuk sungguh-sungguh belajar dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.